apa yang kita jalani, sehingga mereka itu juga bilang, iya, kita juga punya Tuhan. Di situ mereka melihat sesungguhnya mempelai Tuhan ada dalam hidup kita. Yesus Kristus Juru Selamat seluruh umat manusia ada dalam kita, dan mereka mengakui Allah itu. Ya, saya komitmen Kota Sorong. Saya yakinan apa yang Tuhan kasih ingat saya 1907 dalam satu vision melihat Sorong dalam cahaya yang terang diberkati dan kota Domi dan sekitarnya. Di hari-hari ini saya percaya karena umat bersama saya kita tekun, kita setia, ada badai, kita setia beriman, nanti Tuhan akan menunjukkan kenyataan itu menjadi kenyataan. Jadi saya masih terus memandang dalam kacamata rohani saya tentang kehidupan kekal ini, ya. Jadi kita karena mengasihi Allah dan mentaati Allah, mengalami penghinaan, tapi karena kita percaya Allah, kita salah. Penghinaan karena kita percaya Yesus. Penghinaan karena hidup rumah tangga kita, nikah kita, anak-anak kita kalau nggak diperbaiki, jadi orang benci. Siapa yang benci? Jangan salah orang. Itu setan, itu iblis yang menghalangi supaya kabar mempelai tidak berjalan di Raja Ampat dengan bagus di Kota Sorong dan sekitarnya. Ya, maka itu selalu saya percaya waktu Musa temukan tabernakel itu dari di Gunung Sinai, dan itu terus dikerjakan. Dan kalau Tuhan percayakan ini, maka akan terjadi hal-hal yang besar. Tuhan akan pakai kita semua untuk mewujudkan rencana Allah ini. Ya, banyak orang mengatakan persekutuan, tetapi saya masih lihat persekutuan karena cari kedudukan, persekutuan supaya aku ini yang hebat, bukan itu. Tapi persekutuan karena Tuhan mempercayakan motif pada hidup orang itu untuk mengerjakan persekutuan. Nah ini beda, ya. Beda pakai Anda dalam kondisi yang seperti tadi ini. Tuhan sediakan di hujan akhir supaya kita persiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan, ya. Jadi saudara dikasih, mari kita mengasihi Allah, kita mentaati Dia walaupun penghinaan. Kalau tadi dulu penyanyi Ekolabesias anak Allah yang mempelai mengenal supaya mengasihi suami kan dibangun. Suami juga kalau mengenal, dia akan mengasihi, dan kita akan berupaya dalam rumah tangga keluarga bagaimana caranya. Tapi jangan lupa pasti ada penghinaan. Mereka menghina manusia kita itu, ya. Kalau mereka mengasihi ajaran, itu nanti mereka diajar. Tapi kalau mereka mengasihi kita, itu apa? Membenci kita, itu apa? Kita kan sama. Tapi Tuhan akan menunjukkan bahwa rohani kehidupan itu semakin kuat. Tuhan limpahkan dengan berkat, Tuhan limpahkan dengan kuasanya. Nah ini yang tidak dimengerti oleh orang dunia sehingga mereka kuat, ya. Karena mereka terikat dengan segala macam, ya, adat istiadat. Maksud saya adat istiadat itu orang Solo itu ada. Saya pernah tanya orang tua, ya ada yang kami letak ini tidak. Bagaimana Bapak masih hidup? Jadi sebelum saya jadi pendeta, Bapak juga bilang jadi ada yang dibuang karena bermenuju pada cara-cara ular dan setan. Ya, jadi saudara, gereja kita juga tidak langsung melenyapkan yang ada baiknya. Kalau memang yang berkaitan dengan setan itu kan dibuang gereja ini, ya. Maka itu saudara, kalau kita hidup dalam mentaati dan mengasihi Allah untuk percaya bahwa kehidupan yang kekal, ini dunia membenci, ya. Dunia rasa sinis, ya. Bagaimana? Saya tidak tahu, rasa
seperti ya satu waktu saya punya pengalaman, hamba Tuhan sudah meninggal. Setiap kali waktu saya berbicara tanpa sadar, kebiasaan seringkali itu dijawab mungkin juga itu salah. Tapi saya sendiri tidak sadar. Waktu kan kita seringkali saya suka mempertinggal. Jadi saudara ini hampir sekian lama dia tidak bicara. Ada satu waktu dia bilang begini, apa dia yang sombong? Itu sombong apa? Saya bertanya, sombong apa? Itu bicara tentang aduh, maaf. Ya, seringkali kita dalam keadaan yang lemah diangkat, dijuluki. Tapi kalau orang begitu kita harus sadar, kita terima, tapi kita harus demi kebersamaan. Tapi selamanya dan akhirnya dia sudah tidak hidup lagi dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Saudara, mungkin orang merasa iri sebab engkau mengasihi dan mentaati Allah, ya, dia bikin penghinaan, gak apa-apa. Sebab kehidupan kekal itu dari Allah itu diberikan kepada engkau dengan saya untuk menanti kedatangannya. Ya. Banyak sekali kehidupan orang tidak menaruh perhatian kepada kehidupan kekal ini. Ya. Mereka anggap itu tidak berarti. Wah, itu perkara yang rohani nanti aja. Ya. Kalau kita perlakukan kerajaan Allah di tengah umat ada di bumi, itu urusan yang nanti aja. Padahal bumi diciptakan Tuhan, tabernakel itu ke bumi. Bumi yang bawa kerajaan Allah itu di atas negara maka itu kita selalu jaga sebagai hidup manusia supaya walaupun asing di tengah dunia ini, tapi itu memperkenalkan orang lain, oh ada kerajaan Allah, ada Yesus. Ya, ini yang seringkali kita kurang pertahankan kehidupan Tuhan bilang aku datang kembali. Kalau engkau berboya, engkau tipu ya tidak bisa. Tapi kalau kau pertahankan hidupnya, itu akan berlangsung. Hidup kekal itu sudah Allah bisa sendiri. Ada hidup kekal, mengalami kehidupan yang kekal. Ya. Kalau orang beriman, percaya lalu mati, dia bangkit lagi itu kekal. Gitu. Karena hidupnya ini mau tidak bisa tanya. Tapi kalau Anda hidup memiliki kekekalan, rendah hati dan sabar, sepanjangnya Tuhan pelihara bumi kota Sorong ini, perluasannya Anda juga hidup dan semua yang memberkati diberkati oleh Tuhan. Dan tahun ini saya percaya Tuhan sedang memberkati provinsi Papua Barat Daya, dan nanti orang-orangnya nanti kita akan lihat siapa dia jadi gubernurnya, siapa dia jadi pimpinan negara pusatnya, siapa yang dia akan jadi wali kota Sorong yang Tuhan berikan. Dan saya selalu doa kepada Tuhan, anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan, mereka muncul Tuhan, supaya gereja dipersiapkan, umat masyarakat dipersiapkan tanpa pandang suku, tapi dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Karena tahun-tahun Tuhan jadi pemulihan untuk menyongsong pestanya Allah. Jadi saya kalau orang bicara berkat jasmani, saya itu senyum. Senyum kenapa? Karena kita bilang orang-orang Elia, Nabi Elia, orang-orang percaya itu, ya mereka berpelajaran hidup. Nggak ada yang waktu itu apa? Karena perkara-perkara itu mereka tidak pusing. Dan Tuhan selalu memberikan mereka keajaiban. Elia itu langsung dia naik ke surga. Banyak kali orang yang mempertahankan hidup kekal, nanti kita dunia ini kita tidak bisa nikmati. Seperti apa? Memang nanti kita yang paham, oh ini yang tidak boleh, ini yang macam begitu. Karena kita tidak bisa melakukan semua kita dari Tuhan. Tuhan berikan
memulihkan hidup kita. Tuhan sebetulnya awal, lihat ini, jadi ke laut dan darah semua kami. Tapi jaga satu ini, jangan sampai kamu percaya kepada setan iblis. Kamu melakukan, kamu lebih berhak. Jadi saudara, saya pernah bilang sama Komba waktu itu, ya saya ini perlu jasmani. Karena kalau itu berkat rohani. Gak ada saya pikir saya lapar mati. Ada gereja sebagian bilang bahwa pendeta itu kalau dia lapar, dia puasa banyak supaya rohani ilmu. Ngomong kosong saja. Itu Kristen model lapar. Saya juga manusia. Saya perlu sehat, ya, supaya saya melayani. Karena saya manusia melayani Tuhan. Kalau setan dia tidak suka. Pokoknya susah. Dia malu sudah. Itu kan setan. Tapi kalau anak Tuhan tidak. Jadi Anda tidak perlu terlalu termakan dengan sesuatu yang iblis buat. Ya, apapun yang kita menjadi orang percaya, kehidupan kita dengan Tuhan kan akan pasti baik. Kita akan terima perubahan dari Tuhan hari-hari. Itu sebab karena ajaran firman Tuhan, Roh Kudus menyatakan firman Allah, lalu kita imani dan tidak. Itu proses menerima penguratannya. Itu proses yang membuat perubahan. Kalau Anda datang di gereja firman Allah, saya nggak perlu percaya, tidak usah datang ke gereja, capek. Nanti Anda tidak ada perubahan, ya. Tapi kalau Anda datang dengan Tuhan, kenapa Irfan itu bisa berumahnya, kok saya tidak? Itu harus begitu, supaya Anda tidak rugi, tidak sia-sia bergereja. Tapi kalau Anda terus kebiasaan, caranya tidak, ya saya katakan jangan capek-capek tinggal sudah. Supaya biar kita tahu bahwa Anda itu sudah imannya mati. Supaya mungkin ada yang terus hidup kalau mati ya sudah. Anda berurusan dengan Tuhan. Ya, kalau saya bilang itu untuk Anda pasti tidak ada di umat ini yang tidak mau selamat, tidak mau beriman. Apalagi kalau saya ngomong, pendeta ngomong enak. Saya ini juga beriman, beraya. Pasti, tapi sesuatu supaya kita paham bahwa gereja kita umat, bagaimanapun masalahnya kita harus dekat supaya kita itu selamat. Hidup kekal pada kita, bukan saya sendiri. Saya datang mungkin lihat teman, rekan dan khotbah, karena di sini Roh Kudus supaya kita hidup, menciptakan kita menuju kepada kehidupan yang baru, menerima tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Ya, banyak kehidupan orang kita, orang-orang pejabat di tanah Papua. Saya tidak ceritakan kita punya orang sendiri, tapi banyak kali kita harus belajar banyak karena kehidupan kita kekal ini kita kurang pertahankan. Ketika dalam masa muda kelihatannya kita bisa punya segala, tapi menjelang hari tua kita mengalami kemiskinan dan kehancuran. Ya, saya mendengar berita dan saya tahu sendiri berapa banyak. Kenapa? Karena kita kurang mengenal. Kabar mempelai perlu diperdengarkan. Orang Papua harus bertobat. Saya berani mengatakan kepada para pejabat bagi saya, harus bertobat, punya ilim yang tepat dengan Tuhan, supaya kalau Tuhan angkat diberkati, memberkati lagi. Jangan waktu muda lalu sebentar habis semua, gagal. Kekayaan ini tidak bagi Tuhan, percaya kita mengurus, orang lain mengurus. Maka itu saya itu selalu berdoa. Saya punya doa khusus untuk pejabat-pejabat yang sudah tidak tahu. Ya. Tapi kalau sebentar saya diingat kembali bahwa mereka punya hari-hari hidup, lalu tentu saya menangis. Karena saya menganggap bahwa kurang pengenalan akan Allah. Kalau saya bilang kurang pengenalan, kok tidak tahu, kami juga tahu. Kurang prakteknya. Ya. Kalau belah kami juga dapat, ya tidak tahu. Pokoknya yang jelas, kehidupan kekal dari itu belum tetap dalam kehidupanmu. Itu sebabnya terjadi dalam kehidupan ini. Ada banyak orang muda yang baru saja, tapi karena tidak menjaga kehidupan yang kekal dalam hidupnya,
dibohongi, dan sebagainya Bapak. Kita mau mengubah kota, itu tidak sembarang. Kita harus memiliki ajaran dan mengajar firman Allah. Lalu Tuhan berikan kita pengetahuan, lalu kita kerjasama merubah. Dan ini doa saya di Kota Sorong untuk orang-orang yang seperti ini, sehingga dapat mengubah kelanjutan perubahan bagaimana kita menuju kepada menerima kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan bilang Dia berikan kemuliaan itu bagi kita. Ya, Dia pergi, ditinggalkan untuk kita. Cuman kita yang belum memilikinya. Ya, jadi saudara, kita yang harus sudah menjadi milik Tuhan, kehidupan kekal itu, supaya kita harus berubah, ya, berubah menjadi lebih bagus lagi. Kalau kenaikan, saat kenaikan saya sampaikan, hidup bersama Tuhan. Jadi tidak sia-sia waktu hari-hari. Ada perubahan waktu dan tahun. Ya, maksudnya manusia lahirnya saya makin kecil mengalami tantangan, tapi rohani makin besar. Ya, pernyataan daripada Allah semakin nyata. Kita baca Injil Yohanes 3 ayat 6 dan 36 bagaimana Alkitab yang mengatakan. Ya, karena mengasihi dan mentaati Allah. Ya, kehidupan kekal itu tidak bisa dihilangkan gitu saja karena kita menuju surga. Dia datang ke surga. Mari kita baca ayat ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 6 dan 36. Ya. Firman Tuhan ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya Tuhan apa hidup kekal? Kalau tidak, hukuman. Kita ukur perjalanan kita di atas kota Dom. Di kota Sorong ditanya perjanjian Tuhan. Perkembangan dan bagaimana anak Papua kita bisa nikmati atau hukuman Tuhan? Ini harus diingat. Kita lahir dari darah dan daging. Kita tidak lahir sebagai anak-anak Tuhan. Apakah hidup kekal itu yang membuat hidup kita ini bisa terus dilihat oleh Tuhan melakukan pembaruan atau hukuman? Tadi saya sudah sebut. Kalau tidak menjadi anak-anak Allah, hukuman itu turun. 21 hukuman dijanjikan Roh Kudus kepada, baru turun belum apa-apa. Kita sudah tidak bisa apa-apa. Padahal kita jadi orang yang baru, mau hidup di atas tanah dan negeri itu memberkati. Ya, tapi sayang tidak bisa. Hukuman yang datang. Ulang lagi coba baca ayat 36. Di situ ditekan hidup kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Terus. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi orang Kristen harus sadar. Kenapa murka itu kok masih ada? Karena tidak percaya sekelas hidup kekal itu tidak ada. Tuhan hanya hargai Yesus dalam korbannya. Ya. Kalau kita tidak, kalau kita berdoa sama Tuhan harus pakai jalan nama Yesus, baru Tuhan dengar.
Begitu. Tapi kalau kita berdoa tanpa doa, ya Tuhan tidak dengar. Karena Tuhan ini menjadi juru selamat perantara. Jadi kalau kita hidup taat kepada Allah, mentaati, mengasihi, maka di situ kita diberkati, dibaharui oleh Tuhan. Tapi kalau tidak, ya hukuman. Wah, saudara, ini kita harus perhatikan. Ya, siapa yang kasih hidup yang baru, yang kudus? Kalau saya bicara Allah itu, sebenarnya saudara berpikir positif begini. Karena Tuhan Yesus kerja, suruh Roh Kudus lagi. Roh Kudus benar-benar jadi sepertinya dua bagian yang begitu. Kalau Tuhan naik, datang sekarang firman Allah dalam kenyataan. Nah, kita ini sudah tidak lihat Yesus lagi, tapi firman pengajaran dalam tanda Roh Kudus. Waktu kita mentaatinya, maka perubahan. Di situ Tuhan melihat kita, bahwa di dalam kita ada Yesus, di dalam kita mentaati maunya Tuhan, maka Tuhan tidak memberikan hukuman. Tapi Bapak Pendeta kami ini lagi ada hadapi ini, ya itu ujian. Ujian Tuhan tidak biarkan Anda terus, tapi supaya Anda ya sadar begitu. Saya pernah ajar Anda kalau ada masalah sesuatu, Tuhan hukum saya. Anda rasa. Setelah Anda sudah rasa diukur lalu sudah banyak itu, dengan sendiri Tuhan ampuni saya. Jangan Tuhan pengampun. Ini pengalaman saya. Ya, sebanyak kali tidak mau menghukumkan diri. Ya, tapi kalau mengaku, itu pasti mengampuni. Ini pengalaman yang luar biasa. Ya, jadi tanda di sini juga supaya kita itu sadar. Kalau kita sudah lahir dari Allah, supaya kita itu bisa, oh iya. Tapi kalau tidak, ya hukuman. Kalau siapa yang bisa menolak hukuman Tuhan? Ya, Roh Kudus menyatakan firman kita diingat, percaya tidak. Dia mau kita berubah supaya rumah rohani kita ini dia berdiam, supaya dalam rumah ini terhias kehidupan kita mulai jadi baik. Ya. Jadi saudara, kita katakan orang yang percaya ia anak Allah. Ya, maka Allah berkuasa menyelamatkan mereka dan mereka memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, tidak taat kepada firman dan Roh Kudus. Sekarang, karena kita sudah tidak lihat Yesus, sekarang Anda lihat saya seperti hamba Tuhan, mau jadi nabi palsu kan, nabi palsu kan, terserah saya. Nanti Tuhan hukum saya, berhukum. Anda belajar isi firman Allah, Anda mengerti, oh iya. Supaya Anda bisa kenal saya, Bapak Pendeta. Satu waktu Tuhan pakai Anda sebabnya, karena saya cuma alat saja. Ya, tapi Anda akan memahami banyak hal yang luar biasa. Nah ini. Ya, jadi nanti yang tiba-tiba menganggap selalu bicara tidak ada kenyataan. Stop. Anda sendiri yang dan memang tujuan Tuhan memberikan pengajaran di Jemaat Sion dalam 3 ibadah itu. Maksudnya seperti itu. Firman Allah menjadi milik kita, keselamatan Allah itu menjadi anak-anak Allah, supaya kita itu di atas ini berkerajaan Allah dan kita berada di atas negeri ini, kita bisa menolong orang lain kepada Yesus. Ketika dia ada di dalam kegelapan, kita harus setan dalam nama pergi, lalu orang itu mulai memiliki kebaikan Tuhan. Itu sebenarnya fungsi dari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Tadi bilang percaya. Dia anak Allah, maka dia menyelamatkan Anda. Kalau percaya anak Allah, berarti ada bapa, ada mamanya,
percaya anak Allah, percaya dia juga mempelai laki-laki, berarti ada mempelai wanita, berarti ada anak-anaknya. Saudara, saya teringat, saya berterima kasih untuk orang tua. Saya tidak mampu, tapi dia katakan, kalau Tuhan akan pakai kami, nanti hal yang luar biasa. Saya duduk begini, hal yang pusing sekali orang mikir. Ya. Kalau saya bicara memulai, orang bingung. Padahal mereka tidak tahu bahwa hidup mereka itu bentuk dari firman Allah menjadi laki-laki perempuan, lalu benih firman Allah menjadi tolak ukur. Percaya itu memang ketika kita tingkat karakter hidup kita menerima firman Allah sepenuh, keselamatan Allah ini luar biasa ya. Itu artinya kehidupan kekal. Dan ini tidak mudah. Kalau ada pada kehidupan kita yakin bahwa saya akan diubahkan oleh Tuhan. Tapi kita yakin juga kalau umur kita tidak sampai di bangku, tapi saya bangkit dari belakang. Ya, saya itu kepingin hidup begitu. Tapi ada kalanya waktu dan umur ya membatasi, dan selalu saya pesan, jaga kitab dan ajaran ini bagi turunan Kristen kita yang ada. Kita harus kuat. Tinggal di kota di negeri kita, pertahankan kekuatan ini, jangan digoyah. Saya bilang salah seorang calon rencana ketua depan Papua Barat, dia bilang, ini ada rencana bangunan kuburan ini terus dijadikan, diangkat. Ya ini kenyataannya, saya saksikan apa ini. Waktu kami lewat, itu manusia segini dikira berteriuk gitu. Saya punya teman katanya gitu. Supaya terus dulu kok jadi distrik supaya kok bisa bicara. Kira gampang lah. Di Papua ini orang mati ditangkap, kamu kasih pindah. Saya bilang gitu. Ada yang ini tertulis dari Maluku orang ini. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kita di Maluku sana. Kalau model begitu saya dia bisa bangun rumah di atas kubur. Terus saya bilang, di Jawa sana itu, di Jawa sana orang bangun rumah di atas orang mati, tidak rasa. Tapi dia bilang, kalau saya tidak. Jadi saudara kalau begitu Maluku sama dengan Papua. Ya, masa bukti bangun di atas. Waktu kami jalan lihat kuburan-kuburan, saya bilang ini supaya sama yang lain. Ya, karena pengurangan nanti mungkin kalau seperti kuburan yang Islam supaya bisa cukup, karena orang Kristen bangun itu rumahnya besar-besar. Saya bilang, saya kira ini orang Papua. Ada yang bangun sambil payah, anaknya siapa yang bangun? Maka itu Papua itu bedanya sama. Tapi ya semoga berbalik nanti seperti apa. Ya. Saudara, supaya mentalitas kita orang Kristen itu perlu kita selalu, karena bumi dan tanah kita ini diberkati oleh Tuhan. Ya. Jangan kita terlalu sempit. Ya. Allah memakai hidup kita untuk memberkati tanah dan perluasan ini untuk hormat kemuliaan nama. Kota Sorong ini belum apa-apa. Pulau Dom dan sekitarnya, dan saya lihat Sorong Raya ini dalam pandangan kacamata saya yang bodoh ini. Ya. Jadi saudara, banyak kali kita merindukan hal itu, tapi siapa ya? Maka itu mari mata rohani kita ini, kita harus menerima firman ajaran Tuhan. Roh Kudus mengalami, mencerikan kita supaya kehidupan manusia kita ini kembali kemuliaan Allah di atas kehidupan kita. Akhirnya kita bisa menjadi orang, kalau Tuhan sudah dalam kita,
merubah sesuatu jadi. Hanya bukan kita Tuhan, tapi Tuhan yang di dalam kita itu apa yang itu merubah orang lain. Ya, sama dengan saya sampaikan firman ajar. Karena saya terima taruh di kandungan hidup dan saya sampaikan kepada Anda. Kalau Anda berubah. Selain Anda membaca, tapi Anda juga menerima diajar, ya berubah. Itu aja. Jadi jangan kita jadi orang yang saya mau ke gereja itu, saya baca firman Allah. Baca saja, saya tidak bisa baca seperti saya. Lalu kalau mau mendengarkan, cuma kritik saja. Lalu Anda itu jadi siapa? Saya tanya Anda, kalau itu jadi siapa? Bacanya saya sudah tidak bisa. Lalu yang menguraikan kalau mengerti lagi sudah tidak mau. Wah, itu bahaya itu. Mungkin ada orang kafir kali. Tapi kalau orang yang betul Kristen, oh tidak. Kenapa? Saya mau baca tidak, pendeta melayani koreksi, bergaul dengan akhirnya supaya dapat kehidupan kekal itu. Kalau tidak rugi, kita ini banyak umat sudah malas sebabnya dia sudah tidak terima kemuliaan hidup kekal ini. Kita mau bilang nanti ada mujizat, dia bilang nanti dulu, nanti sudah dia mujizat. Iya ya. Tapi kalau yang sudah doa mengenal Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, siapa perlu, oh itu dengan sendiri terjadi. Jadi saudara terkasih, tahun 2023 tahun perubahan. Ya, saya sebagai anggota yang bodoh saya bimbing Anda. Saya buktikan dalam pelayanan untuk Anda harus berubah. PKW harus berubah, PKD nanti berubah, PGN harus berubah, hamba-hamba Tuhan di Kota Sorong harus berubah, ya, berubah dalam bersama dengan Tuhan. Itu aja. Sehingga manusia kita sama, walaupun beda, tapi karena berubah dengan Tuhan maka kita akan melihat seperti tadi ayat tadi pertama, lahir dari daging, dari roh, ya roh. Kenapa? Karena Yesus itu menjadi contoh buat hidup kita. Firman yang benar itu mengajar kita untuk hidup seperti itu, baik rohani, hidup juga jasmani. Ya, jadi kehidupan kekal itu ada kaitan dengan kerajaan surga yang ada sekarang di bumi, supaya kita berguna bagi masa-masa kena. Bukan kekristenan itu kemudian lumpuh, tidak bisa berjalan lagi. Kalau tadi kita dari nongol kosong umat kumpul miskin susah, sekarang Tuhan roba lagi gereja, Tuhan roba kita mulai naik kehidupan, maka kehidupan dijamin terus berubah. Ini saya ini firman kuasa. Nggak usah kita bilang kita berdiri, orang lain ya, dokter, seorang calon Bapak jadi mau balik kota ya. Oh, saya kapan dan sebagainya punya ini. Ada lebih telat. Semua itu dia bilang bicara di buku pendeta di luar biasa. Saya punya. Tadi ngomong saya lihat. Tahu itu kenapa ini? Kok bisa kayak kita merasa dekat dengan Tuhan, rasa milik Tuhan. Lalu Tuhan memberkati dia dan kita memberkati orang lain. Dan saya selalu ngomong sama anak saya yang saya sayang, ingat, nanti penipuan akan datang, nanti akan ada ya penipuan dan kalau ya Allah tidak sendiri. Tapi kalau kita dengan Tuhan, keselamatan Tuhan ada dalam kehidupan kita dan saat Tuhan memberkati kita. Biarkan orang lain berkutuk, biarkan orang lain, karena mereka bukan saudara kita. Kalau mereka menjadi milik mereka tidak Allah, mereka sadar. Jadi jangan kecil hati, tetap merendahkan diri.
Orang yang diberkati akan diberkati Tuhan. Saya ingat saya punya adikku. Ya, jadi bapak om begitu. Kamu tidak kenal waktu kata kami yang dokter. Kita sudah pensiun. Tapi kalau disebut nama saya Timo tidak tahu. Tapi coba kau bilang Martin, dia pasti ini. Saudara, tapi kenapa bisa jadi? Ya itu rahasia Tuhan. Saya berubah, kemudian diterima di dia nama terus karena sekolah ini membutuhkan kelahiran. Bisa. Ya itu yang saya kasih tahu dia tahu. Kalau saya dapat Martin, baru saya jadi pejabat. Ya itu kita berbicara itu kata saya, iya. Tolong mungkin sebentar Kak, kalau kau telepon, kasih tahu, bilang dulu, ingat dulu Kak. Tapi, ya, Tuhan pelihara saya tinggal di kota di gereja yang tidak pernah kemarin mereka jalan begitu. Tapi terbiasa, supaya saya kenal Tuhan, supaya saya katakan sesuatu jangan sia-sia. Jadi kalau saya bilang sesuatu dan kamu memberkati saya, kamu diberkati. Itu bukan sombong. Jadi saudara, firman itu mengajar kita mengangkat itu hakikat kehidupan kita dengan Tuhan itu untuk Tuhan bela. Jadi kita tekun belajar jangan pernah berhenti diajar. Terus sampai kita memahami, merasa kekuatan Tuhan sehingga itu terjadi. Tuhan pergi ke surga, dia tidak bawa kemuliaan. Dia tidak bawa, tapi dia bilang, murid Tuhan, kamu siap dipenuhkan Roh Kudus. Dan kamu akan mengerjakan perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Ya, biarkan orang lain mengatakan kita, tapi kita sendiri berdiri. Saya percaya firman, saya rendah hati, saya jadi jujur. Saya juga bisa dikenal oleh Anda, sombong atau jujur, sederhana atau bagaimana Anda sendiri. Demikian Anda menjadi anak Tuhan di gereja, nanti sesama rekanmu, orang lain melihat Anda. Paul, kamu tuh kemarin saya lihat, tapi sekarang iya. Paling sedikit, ya karena ibadah itu mengandung. Jadi iman kita, pola kita tuh terlihat orang di wajah kita, terlihat orang dari gerak-gerik kita. Nah di situ, waktu dia percaya maka keselamatan dia miliki, dan kita menjadi bagian bersama. Kalau satu rumah tangga itu terus turun sampai cucu-cucu. Saya masih saya sibuk. Sebenarnya kami adakan pertemuan sore ini, tapi karena kesibukan saya dari pagi sampai sore, maaf karena sudah kesediaan Pak Merino dan juga untuk bertemu dengan saudara-saudara saya. Saya juga om dengan seperti merasa kembalikan senjata mantu saya pulang kembali di rumah saya dan sama. Ini kunci dari sumber yang harus diselesaikan. Akhirnya saya tunda sebentar, baru saya telepon, kita siap untuk itu. Kalau ini terjadi, maka satu kemurahan Allah yang sangat luar biasa bagi anak-anak saya, dan pengajaran ini akan diucap dan akan disebut kebenaran Allah. Ya, tapi kalau sekarang orang masih bilang tidak benar, silakan Anda. Tapi bagi saya, Anda akan melihat kebenaran pasti muncul. Ya, karena itu iman, itu jati hidup, ketekunan dan kepercayaan kami selalu tinggal sampai hari tua. Ya, waktu kami di seluruh gereja, Bapak rumah di mana? Kami jalan. Itu rumah. Seperti itu ya. Iya. Saudara, setiap saat saya berdoa untuk kota Sorong, berdoa untuk negeri, berdoa untuk umat Kristen, berdoa untuk sesama umat, supaya malah kita mengenal Tuhan yang baik, agar supaya kita
terus ada kesatuan yang baik. Tapi seringkali kita juga terlalu pikir perbedaan. Perbedaan nggak apa-apa, tapi perbedaan ada kepentingan sendiri, sehingga tidak bisa bertemu. Padahal perbedaan itu memang ada bedanya. Tapi kenapa tidak? Karena ada kepentingan yang satu lebih dari yang tidak plus yang lain. Nah ini, bagaimana tubuh Kristus mau dibentuk? Sesama kita masih kepentingan sendiri. Maka itu cuma kita perhatikan keselamatan. Paulus berkata 1 Korintus 15 ayat 51, coba dibaca. Nomor 152 sampai 5 ayat. Nanti aja Anda baca dari atas turun, cuma ada satu yang Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Baik. Firman Tuhan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sudah? Ayat 53. Ya sudah, di sini nanti ada terus. Ada satu rahasia indah yang Tuhan akan berikan bagi tubuh yang baru melalui karir Roh Kudus dan firman Allah sekarang yang belum menyempurnakan, tapi kedatangan Tuhan baru sempurna. Maka itu ada orang Kristen yang mengatakan tidak usah terlalu, tapi firmannya dikurangi. Ya, makanya umat juga kembali ibadah Kristennya itu ya gitu. Lalu bikin persetujuan dengan Kristen yang lain, kan bisa. Ya, kita di Pulau Dom ini hebat. Ada Kristen raksasa, ada Kristen kredit. Mau bikin satu bisa, mau kesama saja bisa. Ya, tapi kalau kita paham keselamatan itu dengan baik karena Tuhan adalah rahasia indah ini, kita akui bahwa Roh Kudus itu yang merubah hidup kita berkumpul karena firman Allah, dan nanti di sini kita saling menerima. Kita saling menerima, bisa ada perubahan. Itu sebabnya kita diajar untuk belajar satu rahasia. Manusia ada yang hidup diubahkan. Saudara, saya menjalani kehidupan mulai menjadi hamba Tuhan, betul. Ketika firman yang kita dengar dan Roh Kudus yang kita ikuti dan taati melalui banyak perjalanan, terjadi perubahan. Itu satu hal yang sangat dahsyat. Maka itu kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada perubahan, ya itu dia tidak mengenal firman Allah dengan baik, ya. Atau mungkin Roh Kudus tidak menyatakan kepada dia, membuka rahasianya sehingga dia mengalami kualitas urapan kuasanya. Jadi begitu. Tapi kalau kita yang diberikan oleh kenyataan firman Allah dan kita berubah, ya, dibilang diubah dengan sekejap. Ada yang yakin sangka kalah budi nanti mengikuti itu Alkitab, dan itu sudah klimaks, ya. Tapi bukan berarti semua nanti di saat sekarang ini sudah berubah perlahan-lahan, terus
Itu maksud Rasul Paulus, sampai waktunya sempurna. Jadi saudara, di sini Tuhan percayakan tubuh Kristus. Begitu Pak, ya, saya bisa memandang kekristenan, saya bisa memandang orang lain dalam percaya pengertian saya Tuhan berikan kemampuan. Nah di sini Allah percayakan persekutuan. Allah percayakan sesuatu, sebab manusia ini dari Allah datang. Kalau Anda bilang orang Kristen, kau pakai, dia pasti marah. Ya, tidak sejauh orang Islam. Dia tidak sandiwara Anda sampai habis. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda kenal memuliakan Tuhan, dia ya. Inilah hidup beriman kepada Allah. Sehingga manusia itu mengenal itu Allah, lalu dia sendiri yang ambil keputusan. Ya, saya punya teman dulu di SMEP. Dia bilang, bukunya satu, dia bilang, kamu ateng, nanti kita juga akui Tuhan Yesus. Saya punya bukunya. Ini Tuhan, Nabi. Loh, kalau begitu kita ini sama. Jadi saudara, masalah ke surga itu bukan kita sendiri. Kehidupan kekal itu bukan kita sendiri. Semua orang, kalau saya katakan di Pulau Dom ini seluruhnya, semua mau ke surga. Tinggal bagaimana kehidupan kekal, tinggal bagaimana Roh Kudus berfirman lalu menyatu dalam hidup kita. Kita percaya, kita mentaati, kita perubahan ini yang bisa membuat segalanya menjadi indah. 2 Korintus 4 ayat 16. Coba lihat. Jadi saudara yang terima pengajaran terus berubah, ya Tuhan yang mengubahnya. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 firman Tuhan, sebab itu kami tidak taur hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini penting. Tambah lagi. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Lanjut. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu, jika kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah saudara, Rasul Paulus ini menyatakan sesuatu yang indah. Sebab kami tidak pernah menyerah, walaupun tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan itu makin bertambah setiap hari. Jadi kesulitan, penderitaan kami tidak seberapa, ya, diyakini tidak berlangsung lama begitu. Masa sulit itu pendek, akan berakhir. Tapi berkat Allah yang melimpah itu, selama-lamanya itu akan menjadi milik daripada dia dan tersebut orang yang percaya. Maka saudara saya bilang, apa orang bilang dia punya kota dom sendiri? Anda harus yakin, kita juga sama-sama punya kota ini. Kita sama-sama beriman di dalam Tuhan. Ya. Dan kelebihannya kita berbuat sesuatu yang baik. Nah ini sesuatu yang berharga. Kita bisa mengubah kota ini karena orang-orang kita yang Tuhan panggil mengenal Allah jauh.
Kalau begitu Bapak dia orangnya bisa Tuhan pakai hikmatnya. Bapak kok kelabu ini katanya. Bukan. Ya, kita pelihara Tuhan dalam hidup kita. Dia akan mengakui, oh iya, ya, di antara kehidupan dia akan melihat, aduh tapi Bapak saya bicara Tuhan bukan, tapi ada sesuatu yang saya masih bikin gitu. Kita luruskan dengan doktrin kebenaran yang dia merasa akrab, dia bahagia. Kalau begitu Tuhan Yesus, wah, ya saudara. Jadi saudara, hari ini saya ingin supaya ada apapun jangan kita pernah menyerah. Ya. Kebetulan memang Rasul Paulus itu dia mati. Ada beberapa, tapi janji Tuhan itu ya tidak berubah, turun untuk kita lagi. Karena Tuhan Yesus menjanjikan semua nanti dirubah. Ya, cuma dibatasi karena umur. Ya. Sebab itu kita harus sabar dalam hidup. Karena itu cuma pendek. Ya. Ketika kita dengan hidup dengan Tuhan keselamatan, kekuatan mengalami perubahan, maka dengan sendiri Allah jadi itu cuma sementara. Tapi iman akan kita akan melihat di atas kota ini, di negeri kita melihat hal-hal Tuhan yang sangat besar. Ini jadi Rasul Paulus ajar supaya harus sabar. Ya, kita mengharapkan bahwa ada sesuatu yang muncul. Kalau tidak salah dia bilang kerajaan surga itu bukan hal makanan, tapi kesukaan, damai sejahtera terpisah. Di manusia kita ini, itu kelebihannya manusia kalau kita hidup di dunia sebagai Kristen. Kita menerima firman Allah, kita percaya Tuhan sehingga kehidupan kekal itu melekat dalam kehidupan kita. Orang melihat surga itu ada dalam hidup kita. Orang melihat perintah dan itu ada dalam kita karena Tuhan yang mengajarkan perintah. Ya, cuma aku besok aku tidak bawa apa-apa. Aku tinggalkan perjanjian itu perintah. Ya, cuma Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Dia menyatakan itu. Sebagai orang yang percaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Waktu Anda dengar firman Allah, Tuhan janji orang yang sungguh itu. Jangan cerita kemana-mana, lomba punya maksudnya. Supaya orang itu dia tunjuk kepada dunia orang yang perubahan. Bagaimana Tuhan permuliakan dia, Tuhan ada dalam hidup. Ini praktik. Daripada kita selalu bicara, wow firman Allah itu besar, segalanya. Padahal kita, ini sama ada banyak orang yang tidak setia di gereja. Tapi saya pernah dengar saksi gitu. Ada satu ibu, satu bapak itu, bapak ini kalau dicerita pun bagus. Bagus apa? Dia cerita firman pun bagus sekali. Tapi cerita sementara mabuk. Bagaimana? Hah? Cerita sementara mabuk. Anda percaya? Itu namanya kotor. Allah itu kudus. Ya. Sekarang kita memahami seperti itu. Allah mau hidup dipermuliakan. Iman firman Allah, pertobatan, perubahan, segala itu yang kenyataan. Tidak usah cerita saya. Artinya, cerita tapi saya yang menolong Anda mengalami korban itu. Kita dapat Kristen sekarang ini, saya
pusing, mabuk patah-patah di jalan. Kira tapi dia kalau cerita firman hebat. Hebatnya apa? Anda menghina Yesus. Firman itu untuk Anda dipulihkan. Sakit itu supaya sembuh, mati itu supaya hidup, supaya ceritakan itu kemudian orang lihat ya. Jadi Kristus model kita buang ya, jangan ada di mati ini. Apalagi yang sudah mau masuk pelantikan dan sebagainya. Stop. Kalau orang begitu boleh stop. Dia terlalu dikasar telinga itu. Nah, iya, saya guru selamat harus dibuktikan. Ya, kalau tidak ada bicara orang itu bilang saya tidak mau masuk gereja kami, saya dimana karena sendiri saya tak betul. Banyak kali kita tahan ego kita berpikir cara kita itu firman, tapi orang bilang kok saja. Jadi kita harus melihat ini kembali kepada kenyataan bahwa hidup di dunia ini orang panjang umur sehat itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Allah, mereka berubah. Maka saya selalu optimis jemaat yang positif dari itu kita akan berubah. Gereja ini akan berubah, pekerjaan akan berubah, segala-galanya akan berubah. Untuk apa? Allah mau pakai kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya kemarin bilang kepada PES yang bermain, ya terima kasih PES yang memberikan korban materi. Tapi kali ini pagi sejalan untuk KKR. Ya, itu baru kecil. Mari kita setia mengasihi Allah. Kita mentaati kehendaknya. Kita jadikan orang lain selamat kepada Tuhan. Lalu orang lihat kita. Iya. Wah, mereka datang. Waduh, kalau begitu saya rindu. Kemarin kami gereja ini saya selalu bikin PR monitor dari pusat dan lain. Kemarin mereka datang, ada yang datang. Pak Sekretaris dengan istri di sana. Pak Sekretaris pegang bangkunya, itu saya bilang sama Maria, tapi saya tidak ikut di sini. Nanti mereka pulang begini. Kalau sudah model begini berarti beda dengan kita. Kalau kita kan kursinya yang plastik, yang gampang, supaya kalau kesukaan disorong terserah. Nah, lalu saya selalu bicara orang bilang, saya di Bujat Roh Kudus, saya heran, ya, bukan yang Bujat Roh Kudus, ya, saya selalu bilang, perhatikan roh, taat kepada Tuhan, itu penting. Tapi orang yang selama ini sampai habis, terima. Roh Kudus itu memakai kita untuk kemudian masuk dalam jadi tenang. Jadi jangan salah bicara. Roh Kudus itu. Ada satu gereja kursinya begitu ditampilkan semua. Gereja itu sekarang sudah mulai ditutup. Orang Korintus biasa bakalai karena tidak ada pengajaran di dalam. Sama. Jadi jangan kita lebih dari Roh Kudus lagi. Sebaik Roh Kudus kuduskan kita, supaya kita dikuduskan manusia itu dewasa, disiplin, hikmat, menunjukkan arah. Ini Roh Kudus. Saya tidak bisa dari bukan. Saya juga tahu merendahkan diri bersama Roh Kudus. Sebab percuma saya khotbah bicara kalau saya tidak berubah. Percuma. Orang lain yang selalu buat apa? Kalau boleh saya capek, saya kerja untuk Tuhan. Dan yang percaya mereka menikmati kehidupan kekal. Mereka tidak dihukum, saya suka. Ya, sama dengan kota kemarin Bapak-Bapak, nanti kita bertemu perkataan lagi. Saya bilang, kami ada di situ, kota ini diperubah. Kami ada diberkati anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Siapa pemimpin Anda punya nilai? Saya selalu terima kasih. Seorang dokter yang ditugari menjadi wali kota. Dokter, bukan dokter. Bapak, nilai itu harus kerak.
mengenal dengan kehendak Allah dan sama. Kalau semuanya bagus, itu tidak hancur. Tidak pernah berhenti kita bicara, dia cuma sebut nama saya terus. Dia kenal. Baru saja bukan seorang bapak, seorang pendeta yang hebat, tinggi, bahasanya tidak seperti bapak. Kami argumentasi pintar kami. Tapi ketemu bapak saya hormat, saya takut. Supaya jangan saya putar begini. Ya, saya harus jujur. Karena kehidupan orang percaya pertamanya bagus, terakhirnya bisa bobrok. Orang-orang Kristen kita, ketika dia tidak jaga kesamaan kuat, pertama tapi akhirnya rusak. Untuk apa jadi hidup seperti itu? Karena kurang mengenal Allah dan nilai-nilai membangun sebuah bangsa itu tidak berakar dalam hidupnya. Mungkin dia sombong, dia mementingkan ibadah, dia tidak mau mentaati apa yang ada, sombong, nggak bisa. Ya, saudara, itu umatnya dari anak-anak saya. Kalian sudah pendidikan, jangan sombong. Rasa hebat. Kekuatan ada pada firman Allah dan Roh Kudus. Kekuatan ada dalam kuasa Allah. Kita bisa hidup di kota ini karena Allah turun dengan kuasanya. Allah memberkati, bukan berarti untuk kita. Orang lain sesama kita yang ada ini, mereka akan melihat, percaya, mereka akan diteguhkan. Tidak sekedar tapi dia diteguhkan, lalu dia bilang, kami sama-sama ada di kota ini. Dom perlu berubah dan dom ini pasti berubah. Itu maksudnya Tuhan. Jadi banyak potensi kelandirian yang saya percaya pengajaran ini sudah menolong Anda, sudah timbal dengan kami dan caranya. Saya pesan, laksanakan kehidupan. Kalau di gereja Anda dengar, tapi di rumah dan sebagainya Anda tidur. Ya, mungkin penderitaan cuma berlangsung sebentar kata Paulus, tapi yang Allah sediakan berkat sama. Artinya kota ini mobil ini jangan kemana, satu berkat ke berkat yang lain. Ya, saya ingat Ishak dia bilang, tanah ini siapa yang memberi berkat dari berkat satu kepada yang lain. Tapi kalau dia tidak memberkati, dia kena kutuk. Jadi itu perkataan buatan yang besar. Banyak kali kita ungkapkan, tapi kita sendiri tidak mengalami. Kita harus bertobat keadaan Allah, ya, yang sangat luar biasa ini supaya Tuhan memberkati kita. Ya, jadi saudara, kalau hidup kemudian ada kesulitan, Anda sabar, praktek firman Allah, nanti Anda diberkati. Jangan terus sudah puas, harus rajin lagi. Bapak Pendeta, apa yang kita kerjakan sebagai kaum bapak, kaum ibu bagi perluan, kerja terus. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kita lapar mati, lalu kita tinggalkan Tuhan. Ketika kelaparan terjadi, di sana ada berkat. Amin. Nah, itu yang selalu saya pilih. Kalau melayani Anda di rumah, di gereja, kolektenya tidak cukup, ya sudah perjalanan rumah. Nanti Tuhan pelihara saya di dalam. Karena saya mengasihi persekutuan kita ini bisa berjalan. Ya, saya kaget pimpinan pusat bilang, Pak, nanti panitia daerah, lalu kita sama-sama mencari dana, baik dari pusat. Saya diam. Kasihan, kita berdoa untuk dia. Mungkin juga di satu sisi kita ingin orang, ya, seperti waktu sudah lihat ini, sebenarnya saya bikin pelantikan, tapi akhirnya sudah diskus, Pak, kita pulang aja, nanti siap diri dulu. Jadi sudah jemaat dengar, bagaimana Anda belum ketua umum ada, bisa, gila ya, satu tanah Papua, mau datang, gembala, kapal. Ya, maka itu saja, mari kita lihat juga. Ya, saya senyum. Karena Tuhan itu dia punya orang di sini. Siapa saja. Kalau keselamatan yang tinggal dalam hidup kita, pengajaran yang
menghias kita. Kita taat setia dan kita lapar sekalipun kita belum sempurna. Tapi nilai-nilai itu kita terapkan perlahan-lahan. Maka kekuatan Allah itu turun. Dan dia terus memberkati kita. Dan apa saja yang kita membuat, Tuhan bilang, itu semakin nyata dan diberkati. Amin. Dia saja orang yang percaya pun Anda mau melakukan, Anda akan nikmat. Tapi kalau yang tidak, sorry ya, jangan Anda menghina pengajaran yang lebih bagus. Anda berpikir sedini mungkin supaya memperhatikan, ya. Jadi saudara, apalagi yang bekerja, ini pekerjaan jadi kamu wanita, ya, karena di sini bilang sabar, kami sabar dalam kesulitan. Nah, ini juga menyangkut kaum wanita yang dilantik hari ini. Saudara harus mengasihi Allah, mentaati Allah, karena percaya kepada Tuhan. Apapun penghinaan itu sudah menyangkut kepada proses kerja nanti. Ada sesuatu yang menekan kehidupan, itu harus sabar. Halo ibu-ibu, sabar? Bisa? Sabar. Ya, sebab berkat Allah itu kan pertama, kalian menjadi berkat. Orang lain mulai datang dan menjadi. Kalian menjadi sabar. Sama. Ya. Jadi saudara diberkati, dilantik itu berkat. Saudara menerima hak dari pimpinan, sekaligus kepimpinan sebagian sebagai kaum wanita yang menopang jemaat sini. Itu tujuan. Jadi benar-benar kita akan bekerja mentaati dengan taat, sebab janji ini akan dari dekat. Galatia 6:8 kita baca. Surat Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hidup kekal dari roh itu. Ibu-ibu mengalami Yesus dalam hidup, mempelai lagi, lebih mengasihi suami lagi, lebih mengasihi pekerjaan Allah. Pekerjaanmu diberkati itu begitu. Karena dia ada bersama kita untuk mengurus pekerjaan Tuhan. Siapa bilang dia tinggalkan kita? Ada kepahitan. Tapi itu cuma segelintir. Tuhan punya pekerjaan nanti diberkati. Ya. Karena kita menanam hal yang baik. Ya. Kehidupan kekal itu. Nantinya hal yang baik firman Allah. Nasihat yang diberikan, diklat yang diberikan. Oh, lalu kita lakukan sesuai dengan proporsi kita yang ada. Wah, hebat. Kita baca satu ayat lagi. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Satu Petrus pasal 5 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi artinya menderita sesaat saja, setingkat saja. Kemudian Allah penuh kebaikan, akan memberikan kemuliaannya kepada saudara yang kekal. Dan saudara melalui Kristus itu, jadi tidak melalui yang lain lagi.
Waktu Anda menderita dan melakukan karena percaya iman ini pekerjaan Yesus bagi saya dilatih, maka kemuliaan itu Tuhan taruh pada itu, sehingga itu menjadi kuat, makin kuat lagi mengerjakan pekerjaan dalam menopang pekerjaan di dalam gereja. 2 Petrus 1 ayat 10 saya masih baca lagi, saya tidak uraikan banyak, baca aja sudah berapa ayat untuk kita segera menyelesaikan. 2 Petrus 1 ayat 10 saya masih. Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagaimana? Senang? Surga kata milisi, saya melayani untuk masuk ke sana. Amin, Ibu. Ya, demikian kompak menanti lagi mereka. Pemuda, saya juga sebagai pemimpin tidak hanya menaruh Anda lakukan begitu, lalu kemudian saya sendiri dulu lipat tangan, tidak mengerjakan perkembangan. Nanti saudara bilang ya sudah berhenti saja di sini. Tapi itu kehidupan yang Allah kasih kepada kita. Tuhan katakan kalau kita buktikan bahwa kita orang-orang yang sudah dipanggil dipilih Allah, lalu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bilang tidak pernah tersandung. Nah ini kita akan alami itu, ya. Tuhan akan bukakan pintu surga lebar supaya saudara masuk di kerajaan abadi milik Tuhan, Juru Selamat Allah. Kalau di bumi masuk kepada suasana damai, sejahtera, kerajaan Allah di bumi itu ada pada Anda. Ya, kalau ibu-ibu dibentuk, itu salah satu bagian daripada punya tugas dalam pelayanan. Itu kalau di tabernakel itu ada pelayanan warna-warni dan sebagainya. Kalau dalam kerajaan organisasi adalah anak-anak yang turut membangun kerajaan dalam gereja, ikut bersama, sama-sama mendukung pekerjaan yang ada untuk hormat nama. Jadi banyak hal yang nanti Anda hadapi. Selain ibadah ada bagian-bagian lain yang perlu dirangkul kami, mungkin masalah ibu anak, hal kesehatan. Anda akan bergaul, Anda akan menemukan sekali. Nah ini, ya, sehingga Anda benar-benar tidak terserandung. Akal Allah selalu membuka jalan. Ya, jadi saudara, banyak kali orang pikir kalau kita sudah melayani jadi orang yang Yesus ada, tak nanti kita kehilangan kesenangan dalam hidup, ya, karena kita sudah fokus kepada surga. Tapi Alkitab tidak katakan demikian. Banyak orang melayani Tuhan, dia pikir nanti kesenangan ini hilang dunia. Ya. Saya waktu muda dengan istri, kami suka bertanya, Pak, nanti kita waktu itu kita susah, nanti saya kerja supaya ada topang. Saya punya pandangan bagus supaya topang kerjaan daripada bapak masih belum menjadi gembala. Ya, saya terima, tapi saya juga tidak. Nah, karena kami, ya, tapi kami cinta sama Tuhan. Ya, saudara. Ya, benar tadi saya bilang, apakah kita harus melayani hilang kesenangan? Artinya hidup menikmati seperti manusia itu perlu. Tapi penderitaan itu kami sedia, kami tabah,
Karena itu orang hidupnya sama. Nggak ada orang keluarga yang luput daripada mau mencari kesenangan. Ya, kami sabar. Karena Alkitab tidak menjanjikan bahwa nanti orang seperti Elia, orang-orang yang percaya itu nanti binasa saja. Salah satu contoh di kerajaan Yehuda waktu itu, Isabel, Elia ditekan, orang-orang percaya sampai sembunyi di gua-gua karena takut orang-orang yang menyembah berhala membunuh mereka. Ya, tapi ada PKB ini seperti Obaja datang cari mereka, kasih makan. Berarti Tuhan masih peduli. Ya, saudara, kita menghadapi dunia ini. Nanti kita tiba di saat yang begitu sukar. Ya, nah Tuhan mau kita menasihat sehingga kita melihat tanda-tanda mujizat kuasa Allah yang Allah sediakan di tengah bumi. Contohnya Elia, ada perempuan sahabat yang bisa kasih percaya mujizat dia hidup. Nanti kita hidup beriman di atas kota negeri ini. Nanti orang yang percaya kepada Tuhan tersebut, dia akan hidup seperti ini. Kita percaya hidup dan kita hidup. Terus kenapa kita mesti berpikir di luar Alkitab? Banyak kali di luar Alkitab kita dengar sana sini. Oh ini nanti begini, lalu kita terganggu. Kalau begitu saya tidak usah melayani gereja, tidak usah saya pergi gereja sudah. Bapak pendeta mau ngomong enak saja. Lalu Anda tidak siap. Anda orang pertama yang lebih celaka dari orang yang tidak beriman. Tapi kalau Anda perhatikan nasihat ini, maka Tuhan janji akan memberikan kehidupan, ya. Sebab kehidupan kekal itu ada pada kita. Lalu kemudian kita kuat dengan sesuatu yang kita perlu Tuhan kasih. Tuhan kasih. Ya, tadi saya kasih contoh seperti itu. Bila Bapak dalam duduk dan sebagainya. Cinta Tuhan. Ya, kami menyembah. Jadilah orang Kristen yang benar. Saya pesan juga. Masuk gereja, terima yang baik, bawa pulang, hidup dengan bagus. Bukan jadi Kristen terlalu malaikat begitu maksud saya. Bisa adaptasi luar, tapi tunjukkan, ya, cara hidup yang bagus, ya. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, baik pria maupun wanita. Dan jadi rumah tangga, kita diajar firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang segera sebagai mempelai laki-laki surga. Berarti kita juga diberikan ajaran menjadi laki-laki perempuan yang akan bertumbuh dalam kelahiran menjadi mempelai Tuhan yang hidup dalam kekudusan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Selalu jaga karena kita milik Tuhan. Karena Allah yang ciptakan kita laki-laki dan perempuan, Allah mau hidup itu kudus. Oh tidak. Oh jadi mempelai dia. Orang bingung. Karena itu tubuh. Maka itu kita dengan pengajaran diberikan dewasa, baik pria maupun wanita, dia dalam mempelai. Kenapa? Supaya Allah memperhatikan kita, ya. Memperhatikan kita jaga karena Roh Kudus ingin menyentuh kita untuk menjadi mempelai wanita di kota Yerusalem baru. Kalau sekarang di bumi kita menjadi keluarga berumah tangga, maka keluarganya Allah. Waktu kita berkata Tuhan, aku perlu, maka Tuhan memberkati karena dunia ini. Dia yang ciptakan, lalu dia memberikan kepada kita bagaimana supaya kita senang, bagaimana kita menikmatinya. Begitu. Ya, orang bingung dengan kabar mempelai.
Kabar mempelai itu apa? Firman Allah Yesus sendiri. Ya, semua khusus bagi kita. Oh, kalau begitu Tuhan memang dari awal akhir kita diberikan ajaran supaya kita rasa nanti ada pesta. Lagi kalau kita mengalah ada pesta kalau gereja. Loh, apa yang ada di itu? Dengan seribu. Iya. Berarti kita ini generasi yang mulai masuk di pesta pengantin. Selesai. Orang babi masih ingat dia. Ini rohani kenyataan. Tapi kalau tidak diberikan karunia yang kasih ini, tak tutup. Pada Yerusalem itu pesta. Kota Yerusalem kota pengantin. Allah Bapa, Anak dan Anak pesta. Gereja dan mempelai. Ada orang tanya saya, kalau nanti kita ke surga itu, kalau Islam itu mereka akan bersukaria dalam dunia ini, kita Kristen mereka saya stop. Oh, ini Kristen apa? Jangan menghayal yang tidak. Makanya saya sebabnya istri bukan. Kalau ada satu bertanya terkena. Jalan sendiri istrinya tidak pernah itu. Ya. Jadi saudara, ada muda itu para anak muda mahasiswa habis dia kenal banget. Saudara, orang menyanyiakan kesempatan sampai tidak mau dengar ajaran Tuhan. Bagaimana merasakan hidup menjadi tubuh Kristus untuk kita sedikit iblis rotar karena tidak pernah diajar, mau diatur, disertikan, diarahkan. Itu berkaitan dengan hidup kekal. Keluarga rumah tangga kena ajaran Tuhan. Kita dapat siap.